Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min syarri a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, amma ba'd. Jamaah FB yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita insyaallah akan live streaming kajian bersama Ustaz Suhari fikih bertema fikih bertema muslimah yang insyaallah akan membahas sunah-sunah wudu. Tafadhol Ustaz Suhari. Lihatin gambarnya Mas Fatih, jelas enggak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi wa da'a bi da'watihi ila yaumiddin, amma ba'du. Akhwati fillah, sahabat FB yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puja dan puji senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi hari ini kita kembali bisa bersua meskipun tidak bertatap muka secara langsung. Mudah-mudahan pagi ini mendatangkan semangat bagi kita semua. Allah menambahkan kesehatan, kebugaran, ketakwaan kepada kita semua. Yang kedua, kita sampaikan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita cintai. Kita ikuti sunnah-sunnahnya dan kita harapkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Sebelum kita mulai kajian muslimah kita yang tadi temanya sudah disampaikan oleh Mas Fatih, sunnah-sunnah wudu, kita terlebih dahulu berdoa untuk bangsa dan negara kita, juga untuk umat Islam di seluruh dunia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita semua dari bala, dari wabah penyakit yang melanda dunia saat ini. Dan juga kita doakan saudara-saudara kita yang saat ini sedang berjibaku, berada di garis terdepan dalam upaya menanggulangi wabah ini, yaitu para tenaga medis, para dokter, para relawan, termasuk juga saudara-saudara kita TNI, Polri, dan siapapun yang terlibat dalam perjuangan untuk menanggulangi wabah yang sedang terjadi di negara kita saat ini. Kita doakan mudah-mudahan mereka diberikan Allah Subhanahu wa taala balasan dan pahala yang berlimpah, pahala yang besar, yang meninggal dan gugur di golongan Allah Subhanahu wa taala sebagai syuhada. Dan kita semua jamaah diberikan Allah kesabaran, diberikan keteguhan, tetap diberikan keistiqomahan di dalam amal. Mudah-mudahan kondisi dan krisis ini tidak menjadikan kita suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, juga tidak mengurangi semangat kita untuk thalabul ilmi, menuntut ilmu, dan mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang barokah dan bermanfaat. Ala hadina wa ala kulli niyatin salih. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sahabat FB yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemarin kita sudah mengkaji bab awal ya, bagian awal daripada bab wudu. Kita sudah mengkaji dasar disyariatkannya wudu, yaitu surat Al-Maidah ayat 6. Kemudian kita juga sudah mengkaji tata cara berwudu. Insyaallah pagi ini kita akan melanjutkan kajian kita
yaitu kajian tentang sunnah-sunnah wudhu. Insyaallah nanti kurang lebih 45 menit, kemudian kita lanjutkan dengan tanya jawab sekitar 20 menit insyaallah. Mas Fatih, suaranya jelas nggak? Di FB dibuka, FB-nya Umi dibuka. Ya. Baik jemaah sekalian, kita ingatkan kembali bahwa rukun wudhu yang kemarin sudah kita pelajari. Kenapa sinyalnya hilang? Kamu duduk sini, duduk sini. Dengarkannya di FB-nya Umi. Didengarkan di FB-nya Umi. Oh, nggak ada internet. Baik. Rukun wudhu yang pertama jamaah sekalian kemarin kita sudah mengkaji adalah niat. Kemudian membasuh wajah. Kemudian yang ketiga adalah membasuh tangan sampai siku. Kemudian yang keempat mengusap kepala atau sebagian kepala. Yang kelima adalah membasuh kaki sampai kedua mata kaki. Kemudian yang keenam adalah tertib atau berurutan. Ini 6 rukun wudhu yang sudah kita pelajari dan kemarin sudah kita praktekkan. Sedangkan sunnah-sunnah wudhu sebagaimana ditulis di dalam kitab ini yang sudah kita sampaikan sebagai referensi kajian kita, Fikih Muslimah. Yang pertama adalah membaca basmalah. Membaca kalimat basmalah. Boleh dibaca lengkap Bismillahirrahmanirrahim, boleh juga dibaca Bismillah sampai kalimat lafdzul jalalah. Hal ini berdasarkan beberapa riwayat, meskipun riwayat-riwayat ini dikatakan oleh para ulama bukan riwayat yang sahih, sebagian besar hadisnya dhaif, tetapi para ulama sepakat bahwa hadis-hadis dhaif ini boleh diamalkan dalam persoalan fadail amal, dalam persoalan keutamaan amal. Apa hadis tentang basmalah ini? Yang pertama adalah hadis sabda Nabi SAW oleh Imam Ahmad, Imam Abu Dawud dan juga Ibnu Majah. Rasul mengatakan, la salata liman la wudu'a lahu. Tidak sah solat orang yang tidak berwudu, wala wudu'a liman la yadhkur ismallah alaih. Dan tidak sah wudu seseorang yang tidak membaca basmalah. Jadi ada dua kalimat di situ ya. Tidak sah solat seseorang yang tidak berwudu dan tidak sah wudu seseorang yang tidak membaca kalimat basmalah. Ada juga hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, kullu amrin dzibalin la yubda'u bi bismillah fahuwa ajzam. Dalam satu riwayat fahuwa aqta. Setiap urusan yang memiliki kepentingan atau yang punya manfaat, mempunyai faidah, yang tidak diawali dengan bismillah maka ia terputus. Kata ajzam itu sebenarnya dari kata judam. Judam itu penyakit kusta. Penyakit kusta. Jadi orang yang tidak membaca basmalah itu diibaratkan seperti orang yang organ tubuhnya dimakan penyakit kusta, terputus, merotoli kalau orang Jawa bilang. Terputus dari apa? Terputus dari barokah, terputus dari rahmat. Jadi orang yang melakukan amal dia tidak awali dengan basmalah maka amal itu terputus keberkahannya, atau kurang barokah, atau kurang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, berdasarkan beberapa riwayat inilah kemudian para ulama menganjurkan kita setiap kali kita melakukan sesuatu yang sesuatu itu punya nilai manfaat, ada faidah gitu, ada urgensinya, maka kita dianjurkan baca basmalah. Termasuk dalam kaitan di kesempatan pagi ini adalah berwudu ya. Maka dianjurkan kita untuk membaca basmalah sebelum berwudu. Nah, ini juga pelajaran jamaah sekalian. Jadi jangan seperti sebagian orang yang kurang memahami ilmu hadis. Jadi sebagian orang menganggap setiap hadis dhaif itu ditolak. Asalkan dhaif ditolak begitu. Jadi ini persoalan yang kita harus hati-hati. Karena pembahasan tentang hadis dhaif itu oleh para ulama luar biasa. Ya, disampaikan tidak semua hadis dhaif itu ditolak. Ada hadis-hadis dhaif yang karena memenuhi syarat dia diterima bahkan diamalkan. Nah, salah satunya adalah hadis tentang basmalah ini. Dulu pernah saya sampaikan di antara syarat hadis dhaif itu boleh diamalkan. Yang pertama, dia tidak terlalu dhaif, tidak sampai kepada level wahin. Wahin itu dhaif sekali, dhaif jiddan.
Yang kedua, hadis dhaif ini didukung oleh hadis yang lain yang senada atau selevel atau yang lebih kuat. Nah, kalau kemudian dia didukung oleh hadis yang lain, ya, bahkan kalau didukung oleh hadis yang lain yang lebih kuat, umpamanya levelnya hasan atau sahih, maka dia bisa meningkat dari dhaif itu menjadi hasan li ghairihi. Dia menjadi hasan karena hadis lain. Ini yang kedua. Yang ketiga, hadis dhaif itu tidak diamalkan dalam konteks ahkam atau akidah. Ya, jadi tidak boleh diamalkan dalam konteks akidah. Kalau dalam urusan akidah tidak boleh, harus pakai hadis yang sahih atau hasan. Yang keempat, hadis dhaif itu diamalkan dalam konteks fadail. Ya. Jadi membahas persoalan fadilah amal, keutamaan amal. Ini semua ulama sepakat kalau hadis itu dibawa dalam konteks fadail amal, maka boleh diriwayatkan atau disampaikan. Oleh karena itulah ada ungkapan yang sangat terkenal dari Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau mengatakan al-haditsu dhaif ahabbu ilayya minar ra'i. Hadis yang dhaif itu lebih aku sukai daripada logika aku sendiri. Ini kata beliau. Ini konteksnya adalah seperti yang tadi kita sudah sampaikan. Ini yang pertama. Yang kedua, mencuci kedua telapak tangan 3 kali. Jadi sebelum berwudu kita disunahkan untuk mencuci kedua telapak tangan sampai rusghun itu ini pergelangan tangan ya ini. Jadi dicuci 3 kali sebelum tangan itu dicelupkan ke dalam bejana. Ini konteksnya kalau wudu zaman dulu itu dicelupkan ke dalam wadah. Tidak ada keran, tidak ada pancuran zaman dulu itu. Jadi dicelupkan. Nah, sebelum tangan itu dimasukkan ke dalam wadah, maka tangan itu dicuci dulu. Ya, wadahnya dimiringkan, dituangkan dulu ke telapak tangan, dicuci 3 kali. Dan sekarang kita mengetahui hikmah daripada mencuci tangan yang dianjurkan oleh Nabi. Setiap kali kita mau makan, setiap kali kita mau wudu itu, subhanallah. Hari-hari ini terbukti ya ijaz nabawi itu, kemukjizatan Nabi itu, bahwa itu bisa menanggulangi bakteri, bisa menghilangkan virus, kuman-kuman dan seterusnya. Subhanallah, ini luar biasa. Kita bersyukur diberikan Allah Subhanahu wa taala hidayah berupa agama Islam ini. Sehingga ya, setiap hari itu Allah menampakkan bahwa agama ini adalah agama yang benar. Allah mengatakan sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyan lahum annahul haq. Kami akan tampakkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran kami di seluruh mayapada ini, di seluruh dunia ini, dan dalam diri mereka, sampai mereka meyakini betul bahwa Quran itu kebenaran. Ini kata Allah SWT. Jadi apa yang kita lihat hari ini, virus yang berkembang, ya, virus corona yang berkembang, itu bagian daripada cara Allah SWT menampakkan bahwa Islam inilah agama yang benar. Maka di satu sisi meskipun kita prihatin, ya sulit, mengalami satu kondisi yang krisis, tapi insya Allah di sisi yang lain hikmahnya sangat besar. Kita akan mendapatkan satu petunjuk dari Allah SWT, semakin kuat iman kita bahwa Islam inilah agama yang benar. Ada beberapa hadis yang diungkapkan di dalam kitab ini. Yang pertama adalah hadis riwayat Imam An-Nasai dan juga Imam Ahmad. Dalam hadis itu sahabat Aus bin Aus Ats-Tsaqafi menceritakan, kata beliau, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaddu'a wastawqafa thalasan ay ghasala kaffaihi. Saya pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu dan beliau mencuci kedua telapak tangannya 3 kali, thalasan. Mencuci kedua telapak tangannya 3 kali. Ini kata Aus bin Aus Ats-Tsaqafi. Saya pernah melihat Rasulullah berwudu. Jadi praktek wudunya Rasulullah itu. Dan kata beliau dalam hadis ini, sebelum Rasul berwudu, beliau mencuci kedua telapak tangan 3 kali. Nah, dari sini kemudian muncul satu kesimpulan bahwa mencuci kedua telapak tangan itu hukumnya sunnah. Kenapa dimasukkan ke dalam sunnah? Karena tidak disebutkan dalam ayat 6 surat Al-Maidah itu. Ya, dulu kita sampaikan, ayat 6 surat Al-Maidah itu mencakup rukun-rukun wudu. Sedangkan yang tidak dicakup dalam ayat itu nanti masuknya ke dalam sunnah. Makanya baca basmalah tadi meskipun disebutkan dengan kalimat tidak sah wudu orang yang tidak membaca basmalah, itu umumnya masyarakat mengatakan, umumnya ulama kita mengatakan bahwa membaca basmalah itu sunnah muakkad. Jadi tidak sampai rukun. Yang dimaksud tidak sah di situ tidak sempurna. Yang kedua adalah hadis dari Abu Hurairah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
idza staiqadha ahadukum min manamihi fala yudkhil yadahu fil ina hatta yufrigha 'alaiha thalatha marratin fa innahu la yadri aina batat yaduhu. Jika salah seorang di antara kalian bangun dari tidurnya di waktu malam, tidur malam ini, hendaklah ia tidak langsung memasukkan tangannya ke dalam bejana, ke dalam wadah, sampai ia mencuci tangan itu 3 kali. Kenapa? Kata Rasulullah, karena dia tidak tahu di mana tangannya itu pada waktu malam. Mungkin tangannya itu waktu malam itu dipakai untuk memegang sesuatu yang kotor, yang najis, sehingga kalau dia langsung masukkan tangannya ke dalam bejana, nanti akan menjadikan air itu najis atau mutanajis. Dan itu akan merusak kesucian air, sehingga tidak bisa dipakai bersuci. Maka diperintahkan Rasulullah mencuci tangan terlebih dahulu sebelum berwudu. Kalau hadis yang tadi, hadis Aus bin Aus As-Saqafi itu sifatnya fi'li, dia melihat perbuatan Rasulullah. Sementara hadis Abu Hurairah ini sifatnya qauli. Dan dua-duanya menunjukkan bahwa mencuci kedua telapak tangan itu adalah perkara yang tidak hanya dilakukan Nabi, tapi juga dianjurkan Nabi SAW. Nah, dari sini kita mengetahui bahwa mencuci kedua telapak tangan adalah bagian daripada sunnah ketika berwudu. Yang ketiga, jamaah sekalian, adalah bersiwak. Bersiwak ini ada dua definisi. Definisi yang pertama adalah menggosokkan kayu arak ke gigi atau ke gusi bagian bawah, ya, bawah gigi. Kayu arak itu kayu siwak itu yang biasa dipakai ya masyarakat Arab, dan sampai sekarang masih dijual ya di tanah suci, termasuk di negeri kita ini juga banyak yang jual. Kayu itu memiliki fungsi, salah satunya adalah merawat gusi, memperkuat gusi, kemudian mencegah sakit gigi itu kalau kita pakai. Kemudian juga dia bisa memperkokoh pencernaan dan memperlancar air kencing atau air seni. Ini riset para ilmuwan. Jadi kalau ada orang sakit gigi, kemudian siwak itu dipakai atau disesep, itu bahasa orang Jawa, disesep, insya Allah sakit giginya akan hilang. Itu penemuan ya para ulama. Asal kayu siwaknya itu kayu yang asli ya, bukan yang palsu. Kayu yang betul-betul yang dari kayu arak itu. Ini definisi yang pertama. Yang kemudian definisi yang modern yang sekarang kita kenal, bersiwak itu yang penting fungsinya adalah untuk membersihkan gigi. Entah dengan kayu siwak itu atau dengan alat yang lain, dengan sikat gigi atau mungkin dengan ujung kain ya. Nah, pertanyaannya kalau dengan jari bagaimana? Jari itu tidak bisa digunakan untuk membersihkan gigi ya, karena dia licin, lembut, ya dia tidak bisa untuk membersihkan. Tapi kalau kain atau sikat gigi itu dia bisa. Nah, jadi pendapat yang kedua ini atau definisi yang kedua ini, yang penting gigi itu bersih. Itu makna daripada bersiwak. Nah, terlepas dari kontroversi tentang definisi itu, bahwa bersiwak atau membersihkan gigi setelah atau sebelum berwudu itu termasuk sunnah wudu. Bahkan ada beberapa hadis yang menunjukkan bersiwak itu dianjurkan Nabi. Bahkan dibiasakan Nabi. Nabi itu paling sering bersiwak. Ada satu hadis yang sahih, yang muttafaq alaih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis-siwaki 'inda kulli shalah." Kalau aku tidak ingin memberatkan umatku, maka aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali sholat. Setiap kali hendak mengerjakan sholat ya. Itu sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau aku tidak ingin memberatkan umatku, maka bersiwak setiap kali mau sholat itu akan aku wajibkan. Nah, kalimat ini dikatakan oleh para ulama, inilah asal muasal atau salah satu dalil ada hukum sunnah itu. Jadi hukum sunnah itu aslinya perintah. Cuma diturunkan dari status wajib itu menjadi sunnah itu karena ada kalimat, kalau aku tidak ingin memberatkan umatku. Kalau tidak ingin memberatkan ya diturunkan hukumnya. Tetap dianjurkan tapi tidak wajib, berarti sunnah itu. Maka kemudian mereka mengatakan bersiwak itu hukumnya sunnah. Kalau disebutkan dalam hadis ini setiap kali mau sholat, artinya ba'da wudu, ya setiap kali mau sholat. Setelah wudu mau sholat itu biasanya ya, dosen-dosen saya, guru-guru saya itu
ya membawa siwak di sakunya. Sebelum takbir biasanya mereka menggosok gigi dulu dengan kayu siwak itu, kemudian dibersihkan, dimasukkan lagi ke saku, baru mereka takbir. Itu yang saya lihat dari ustadz-ustadz saya ya, dosen-dosen saya, guru-guru saya di kampus dulu. Ya, itu rata-rata dilakukan oleh mereka. Dan kemudian teman-teman ya, mahasiswa-mahasiswa itu kemudian mengikuti, mencontoh begitu. Ternyata berdasarkan hadis Nabi yang sahih ini. Yang kedua ada juga hadis yang sifatnya umum. As-siwaku madharatun lil fammi mardatun lirabbi. Bersiwak itu membersihkan mulut, maksudnya gigi, dan dicintai atau mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi bersiwak itu selain membersihkan mulut, dia juga bisa mendatangkan ridha Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala itu mencintai orang-orang yang bersih. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu bagus atau indah dan dia mencintai keindahan. Ini juga pelajaran gitu. Jadi anak-anak kita sejak dini itu harus kita ajarkan tentang hadis Nabi ini. Sehingga tidak perlu tiap hari disuruh gosok gigi, ya, disuruh bersiwak. Mereka sudah punya kesadaran. Dan kesadaran itu muncul dari fondasi agama. Itu kesadaran yang paling kuat. Muncul dari tarbiyah atau pendidikan Nabi SAW. Ya, kita mendidik anak-anak kita harus dengan cara seperti itu, sehingga mereka tumbuh menjadi pribadi Muslim yang baik, yang tangguh, ya, yang kuat ilmunya, kuat akidahnya, bahkan syukur-syukur nanti kuat ekonominya, insya Allah. Ini bahkan disebutkan dalam beberapa riwayat. Sebelum Rasulullah SAW wafat, sebelum mengembuskan nafas yang terakhir, Rasul itu meminta diambilkan siwak. Kemudian oleh Sayyidah Aisyah itu diambilkan, Nabi gosok gigi gitu, bersiwak sebelum mengembuskan nafas terakhir. Itu menunjukkan bahwa siwak itu adalah barang yang paling disukai Nabi. Ya tentu selain minyak wangi seperti yang disebutkan dalam hadis. Dan tentu juga selain istrinya, ya sebagaimana disebutkan juga dalam beberapa hadis. Jadi siwak itu termasuk barang atau sesuatu yang sangat disukai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini pelajaran bagi kita, ya, bahwa Islam itu mengajarkan kebersihan, mengajarkan an-nadhafah, ya, kesucian, toharah. Ya, kita mendapatkan pelajaran dari berkembangnya virus ini. Virus ini muncul di Cina. Untungnya tidak di Indonesia. Lalu di Indonesia itu akan terjadi pembulian massal. Dunia pasti akan menghujat umat Islam habis-habisan. Akan dihujat sebagai umat yang jorok, yang tidak mengerti peradaban, yang seterusnya lah. Seperti yang sudah kita alami selama ini. Ya, untungnya virus ini muncul pertama kali itu di Cina. Dan dunia kemudian memandang, melihat dengan kecewa sekali dengan orang-orang Cina. Yang menjadi pelajaran adalah bahwa ternyata hidup dan pola hidup kotor itu mendatangkan penyakit. Nah, itu sebenarnya tidak perlu ada riset pun semua orang akan tahu. Termasuk makanan tidak diolah, tidak dimasak itu sumber penyakit gitu. Sehingga dulu ada jamaah yang tanya, boleh tidak makan ikan mentah-mentah, ya? Kalau ditanya masalah hukum, ya secara hukum boleh, tapi yang seperti itu jauh dari hadarah, dari peradaban. Dan pasti akan menimbulkan penyakit. Nah, semua yang menimbulkan penyakit itu hendaknya dihindari. Karena ada hadis, la darara wa la dirara. Jangan sampai kalian itu menimbulkan kesakitan bagi orang lain, atau membiarkan diri disakiti orang lain. Ini pelajaran. Nah, ketika itu timbul di Cina, ya orang kemudian, ini apa bahasanya ya, kayak tidak adil lah, kayak tidak adil. Jadi orang Cina tidak seperti umat Islam. Ya mungkin kalau umat Islam dihujat lebih dahsyat. Ya. Tapi kita bersabar. Ya kalau orang Cina kayaknya bahkan kita salahkan aja nggak boleh itu, ya nggak boleh itu. Karena memang mereka merasa etnisnya lebih tinggi daripada orang-orang Islam. Terlepas dari itu, ini bukan masalah etnis, ya. Ini masalah pola hidup. Pokoknya pola hidup kotor itu tidak disukai oleh Islam. Maka umat Islam ini sejak awal dididik oleh agamanya menjadi umat yang bersih. Diajari wudhu, diajari siwak, diajari mandi, diajari untuk istinja. Bagaimana kalau kita buang hajat, tidak boleh di dekat perumahan, dan seterusnya. Ini ajaran yang luar biasa. Dan baru kemudian dibuktikan oleh orang modern. Ya. Bahkan kemarin saya membaca satu majalah, ya, satu jurnal itu.
majalah Amerika, ya jurnal Amerika itu dengan objektif mengakui bahwa Rasulullah itu adalah orang yang paling hebat memerangi wabah dan penyakit. Yaitu disampaikan di dalam artikelnya itu luar biasa. Bagaimana Rasul itu mengajarkan pola hidup bersih dan sehat itu. Itu sejak 14 abad yang lalu. Ya, ini satu kebanggaan bagi kita. Tapi tidak boleh berhenti pada kebanggaan saja. Kita harus bercontoh betul. Kita harus contoh. Maka penampilan yang bersih, yang rapi itu adalah marwah Islam. Itu kehormatan Islam. Kalau ada orang Islam hidup jorok, kotor, tidak rapi, ya badannya bau, maka dia merusak citra Islam. Dan dia mendapatkan saham, mendapatkan bagian kalau Islam itu kemudian terpuruk. Ya, dia mendapatkan dosa karena memperburuk citra Islam. Nah, ada beberapa kondisi siwak itu semakin dianjurkan. Yang pertama adalah ketika bau mulut mengalami perubahan. Yang kedua ketika bangun dari tidur. Yang ketiga ketika hendak mengerjakan sholat seperti yang tadi hadis disebutkan. Kemudian yang keempat ketika hendak membaca Al-Quran. Nah, ini juga penting difahami. Jadi setiap kali kita membaca Quran itu disuruh untuk bersiwak. Nah, ini pelajarannya gini. Kalau bersiwak saja disuruh, itu diperintahkan, maka berwudu pun disuruh. Maka tidak perlu kita berdebat. Apakah kalau mau baca Quran itu harus berwudu dulu? Biasanya kan begitu. Logikanya gitu. Kalau bersiwak saja itu diperintahkan, padahal dia bagian daripada sunnah wudu. Maka berwudunya lebih diperintahkan lagi. Lebih diperintahkan. Tidak usah kita berdebat tentang hukum berwudu sebelum membaca Quran. Itu bagian daripada adab saat kita tilawah Al-Quran. Yang keempat, sunnah yang keempat adalah berkumur 3 kali. Ya, berkumur-kumur dalam bahasa Arabnya itu madmadah. In tawadda'ta famadmid, kata Rasulullah, kalau engkau berwudu maka berkumurlah. Ya, kalau engkau berwudu maka berkumurlah. Berkumur itu fungsinya untuk membersihkan rongga mulut dari sisa makanan, juga membersihkan rongga mulut dari kotoran, bakteri dan mungkin kuman yang ada itu. Jadi fungsinya untuk itu. Bahkan kalau tidak sedang berpuasa, berkumur itu dianjurkan yang isbagh, yang sempurna. Yang dalam berkumurnya itu. Jadi berkumurnya itu sampai terasa di tenggorokan tapi tidak masuk. Itu namanya isbagh. Jadi betul-betul dilakukan dengan sebaik mungkin. Termasuk yang kelima, istinsyak dan istinsar. Istinsyak itu menghirup air ke hidung. Jadi mengambilnya dengan tangan kanan begini, kemudian menyemprotnya itu dengan tangan kiri. Dibuangnya ke arah kiri. Itu namanya istinsyak. Kalau menghirupnya istinsyak, kalau menyemprotkannya itu istinsar atau istinsyar, ya. Boleh pakai sa, boleh pakai shin. Jadi diajari seperti itu oleh Rasulullah itu sejak dulu, dan itu ternyata oleh kata sebagian ahli ya, itu membersihkan rongga mulut, rongga hidung dari kotoran dan bakteri. Subhanallah, itu ajaran Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tawaddaa ahadukum falyaj'al fi anfihi ma'an summa liyastansir." Jika salah seorang di antara kalian berwudu, hendaklah ia meletakkan sebagian air di hidungnya. Jadi menghirup air ke hidung, kemudian menyemprotkannya, mengeluarkannya. Tekniknya tadi, jadi kita mengambilnya dengan tangan kanan. Ini kalau bisa sekali ambil itu untuk mulut dan hidung, ya. Kemudian disemprotkan dengan tangan kiri. Gitu. Jadi tidak juga disemprotkan dengan tangan kanan. Jadi ngambilnya dengan tangan kanan, disemprotkannya dengan tangan kiri ke arah bagian kiri. Ya, tentu ke arah bagian bawah ya. Tidak boleh mengenai orang yang di sebelahnya. Begitu Mas Fatih. Kemudian yang berapa? Keenam Mas Fatih. Membersihkan sela-sela jari ya. Ini membersihkan sela-sela jari atau menyela-nyelai jari ya, menyela-nyelai jari. Rasulullah bersabda, "Idza tawadda'ta fakhallil asabi'a yadaika wa rijlaika." Jika engkau berwudu, maka sela-selailah jari-jari kakimu dan tanganmu. Sela-selailah jari-jari tanganmu dan kakimu. Fakhallil asabi'a yadaika wa rijlaika. Itu kalimat fakhallil itu, sela-selai. Jadi cara nyela-nyelai ya bebas saja ya, kalau ini saya praktekkan itu boleh seperti ini. Ya, seperti ini atau satu-satu kalau mau bersih, dibersihkan betul satu-satu begitu. Ya. Dibersihkan begitu satu-satu. Kaki pun begitu ya, mohon maaf ya. Jadi diambil dari sebelah kanan ke kiri. Seperti yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini membersihkan sela-sela jari jemari, baik
tangan maupun kaki. Kemudian yang berikutnya, yang ketujuh adalah taqdimul yumna 'alal yusra. Mendahulukan yang kanan maupun daripada yang kiri, maaf. Mendahulukan anggota yang kanan dan yang kiri, dari yang kiri. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbut tayamuna fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tahurihi wa fi sya'nihi kullihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu biasa atau sangat menyukai mendahulukan yang kanan. Baik ketika pakai sandal ataupun ketika menyisir rambut atau ketika beliau bersuci atau dalam semua urusan. Jadi ketika pakai sandal tuh yang kanan dulu, kaki kanan dulu. Kalau menyisir rambut juga begitu. Jadi bagian kanan dulu, baru bagian kiri. Baru ditata setelah itu. Kemudian ketika bersuci, ya bersuci itu bisa mandi, bisa wudhu, bisa tayamum. Pokoknya bersuci, tahur itu ketika bersuci. Dan dalam semua urusannya, ya, tentu ada kecuali. Kecuali ketika masuk kamar kecil. Kecuali ketika istinjak itu menggunakan tangan kiri, ya itu kecuali. Tapi secara umum Rasul itu mencintai mendahulukan yang kanan daripada yang kiri. Kemudian yang berikutnya, jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih sedikit ya waktu yang tersisa. Nanti sebelum kita interaktif ya tanya jawab. Mengusap kedua daun telinga. Ya, mengusap kedua daun telinga. Dalam sebuah hadis dikatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masaha fi wudu'ihi ra'sahu wa udunaihi. Wa dhahirahuma wa batinahuma wa dakhala usbu'aihi fi samahi udunaihi. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap kepala dan kedua telinganya, yaitu bagian luar dan bagian dalamnya. Beliau masukkan kedua jari tangan dan kiri ke dalam hidung, ke dalam lubang kedua telinganya. Hadis riwayat Abu Dawud. Jadi caranya begini. Ini kalau kita, ya kemarin ada yang tanya juga sudah saya praktekkan ini. Jadi tangan dibasahi, kemudian yang jari telunjuknya ini dimasukkan ke dalam telinga seperti ini. Kemudian yang jempol ini dipakai untuk menjepit daun telinga, kemudian diputar ke atas. Begini. Yang namanya mengusap itu tidak harus rata terusap semua, tidak. Mengusap itu yang penting sebagian terkena air sudah dianggap sah. Jadi tidak harus betul-betul dikenai air semua gitu, tidak harus. Namanya mengusap. Pokoknya mengusap itu dianjurkan sebagian besarnya sudah dianggap sah. Jadi dimasukkan jari telunjuk ke dalam bagian telinga, bagian dalam, kemudian ibu jari dipakai untuk menjepit daun telinga, kemudian ditarik ke bagian atas. Itu praktik daripada mengusap telinga, dan ini termasuk sunnah ya, termasuk sunnah. Jadi ini menunjukkan bahwa telinga itu ya antara wajah dan kepala. Ya, kalau dia wajah harusnya dibasuh. Kalau kepala mestinya masuk rukun gitu. Nah, dari sini kemudian terjadi perbedaan pendapat. Apakah telinga itu masuk wajah atau masuk kepala? Ya, wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang berikutnya jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memperlebar basuhan anggota wudu. Baik wajah, tangan maupun kaki ketika kita berwudu, dan itu termasuk bagian daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya bacakan satu hadis. Inna ummati ya'tuna yaumal qiyamati ghurran muhajjalin min asaril wudu. Sesungguhnya umatku kelak akan datang pada hari kiamat dengan tanda cahaya yang cemerlang pada dahi-dahi mereka. Jadi tampak sekali cahaya di wajah umat Nabi itu. Ya. Kenapa? Min asaril wudu, karena bekas-bekas air wudu. Jadi karena bekas air wudu itu tampak bercahaya, tampak cemerlang. Faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al. Barang siapa yang bisa memperlebar area ya cahayanya itu, maka hendaklah ia melakukan itu. Jadi kalau bisa kemudian diperlebar, maksudnya dilebihkan daripada basuhan yang wajib, maka dianjurkan untuk dilakukan. Nah, yang kemarin saya ceritakan itu. Jadi di mahsyar itu jamaah sekalian, sebagaimana disebutkan dalam beberapa riwayat, termasuk dalil-dalil Quran, Nabi SAW itu akan mengenali umatnya dari bekas wudhu mereka. Kalau kita sering wudhu ya cahayanya akan sangat terang. Kalau wudhunya sempurna, dilakukan dengan sebaik mungkin, ittiba Rasul betul dan dilakukan dengan ikhlas, cahaya itu akan makin terang. Kalau cahaya di wajah kita makin terang, maka Nabi akan makin mudah mengenali kita.
Ya, Nabi akan mudah mengenali kita, dan dengan cara itulah kemudian kita akan disambut beliau, akan disambut, dimangga kayak kalau orang Jawa bilang, diambilkan air dari telaga Kausar itu. Yaitu cara kita untuk bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Maka kalau berwudu itu dilakukan dengan cara yang terbaik. Nah ini juga kalau kita ajarkan ke anak-anak kita, ke murid-murid kita, itu tidak perlu kemudian kita cereweti. Wudunya yang benar, enggak. Ceritakan aja hadis ini. Nanti di hari kiamat itu kita dikenali oleh Nabi itu dari bekas wudhu kita. Ya kalau wudhu kita nggak benar, maka nanti wajah kita nggak bercahaya. Kalau wudhu kita tidak sempurna, wajah kita nanti tidak memancarkan cahaya. Kalau wajah kita tidak memancarkan cahaya, maka dianggap seperti orang kafir. Nabi tidak akan memanggil kita. Kita nggak akan dihasung ke surga. Itu repot kalau seperti itu. Nah kalau kita ceritakan seperti ini ke anak-anak kita, insya Allah kesadarannya akan muncul. Ya, pasti wudunya akan dilakukan dengan cara yang baik. Tidak perlu dipantau atau diawasi dengan CCTV ya. Dia akan wudu dengan cara yang benar. Itu pentingnya kita mendidik anak kita itu dengan fondasi agama. Dikaitkan terus dengan akhirat. Ya, agar jiwanya itu senantiasa terhubung dengan akhirat. Kemudian yang berikutnya adalah membaca doa setelah berwudu. Nah, di sini ada beberapa riwayat ya, ada beberapa riwayat. Ada doa wudu itu yang hanya menyebutkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, sampai di situ. Ini satu riwayat. Riwayat yang lain adalah riwayat yang menyebutkan dengan tambahan, ada tambahan. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Jadi kalau dibaca lengkap, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Itu riwayat yang kedua. Ya, ini riwayat yang juga sahih, diamalkan juga oleh para ulama kita termasuk dalam mazhab Syafi'i. Kemudian ada juga riwayat yang ketiga, ada tambahan lagi itu. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas salihin. Ada tambahan seperti itu juga. Wa ja'alni min ibadikas salihin. Jadi kalau dibaca lengkap, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas salihin. Nah, ini riwayat yang ketiga ini disebutkan oleh para ulama dari riwayat At-Tirmidzi, Imam At-Tirmidzi. Dan tambahan itu tidak perlu kita perdebatkan. Menambah doa ketika sudah ada riwayatnya itu sudah cukup atau cukup kuat ya. Kalau kita mau sampai di 2 kalimat syahadat saja juga silahkan. Kalau kita mau tambahkan dengan minat tawabin wa minal mutatahhirin juga silahkan. Kalau mau tambahkan juga min ibadikas sholihin juga silahkan. Saya bacakan satu riwayat. Man tawaddo'a, barang siapa berwudu, fa ahsanal wudu, lalu ia memperbagus wudunya, summa qala, kemudian dia berdoa, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Futihat lahu, maka akan dibukakan untuknya samaniyatu abwabil jannah, 8 pintu surga. Yadkhulu min ayyihi masya'a, dia boleh masuk dari pintu manapun. Ini riwayat Imam Tirmidzi. Jadi kalau berwudu, wudunya dilakukan dengan sempurna. Kemudian setelah itu dia berdoa dengan doa ini, maka kata Rasulullah, dibukakan untuknya 8 pintu surga. Dipersilahkan dia masuk dari pintu mana saja. Ini yang sering saya sampaikan. Jadi sebenarnya masuk surga itu tidak sulit ya, gampang. Salah satunya adalah dengan memperbanyak wudu. Dan setiap kali berwudu berdoa kepada Allah SWT. Dan kalau kita renungkan ya wudunya ini, doa wudu ini, pertama itu syahadat. Syahadat itu adalah puncak daripada tauhid. Pengakuan kepada keesaan Allah, pengakuan kepada kerasulan Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, doa ini, Allahumma ja'alni minat tawabin, ya Allah jadikan aku termasuk orang yang bertaubat. Wa ja'alni minal mutatahhirin, dan jadikan aku termasuk orang yang gemar bersuci. Taubat itu membersihkan dosa, membersihkan kolbu, membersihkan batin, sedangkan toharah itu membersihkan jasad. Jadi sempurna sekali. Jadi lahir batin itu bersih. Ya, zahiran wa batinan itu bersih. Baik jasad maupun hati itu bersih. Yaitu pelajaran. Nah, kalau sudah seperti itu, inspirasinya dia dapat, maka orang Islam, orang yang beriman itu akan memiliki pola hidup yang seimbang.
Ya seperti sekarang ini. Yuk kita ikhtiar wajib, bersih tangan, bersih wajib. Itu semua wajib kita lakukan agar fisik kita sehat, agar tidak terkena virus. Tapi jangan lupa, ada hal yang lebih pokok daripada itu. Ada hal yang harusnya lebih kita perhatikan kebersihannya, yaitu jiwa kita. Ya, hati kita, kalbu kita itu. Jangan sampai kita sibuk membersihkan diri dari virus, tapi hatinya dibiarkan bervirus. Hatinya dibiarkan berpenyakit. Jiwanya dibiarkan kotor. Ini juga nggak seimbang, tidak tawazun. Nah, kalau seperti itu nanti kita akan tertipu. Ya, kita selamat dari virus, tapi naudzubillah bisa jadi tidak selamat dari murka Allah Subhanahu wa taala, dari neraka dan azab Allah Subhanahu wa taala. Wal iyadu billah. Baik, jamaah sekalian, kemudian yang terakhir dianjurkan untuk sholat sunnah 2 rakaat syukril wudu. Ya, sholat sunnah 2 rakaat li syukril wudu. Ya, niatnya untuk syukur wudu. 2 rakaat saja seperti sholat duha. Nah, dilakukan ya ba'da wudu persis. Boleh juga disatukan dengan tahiyatul masjid kalau pas kita di masjid, atau disatukan dengan qobliyah sholat, boleh juga. Karena 2 sholat ini sama-sama sunnah, ya boleh diniatkan untuk dua-duanya. Jamaah sekalian, Sayyidina Bilal itu disebutkan oleh Rasulullah SAW, terompahnya sudah terdengar di surga. Bahkan jalan di depan Nabi. Maka Nabi pernah bertanya kepada Sayyidina Bilal, amal apa yang kau lakukan sehingga saya mendengar bunyi terompahmu di surga, dan bahkan engkau jalan itu mendahului aku di surga itu. Kata Bilal, ya Rasulullah, kalau saya itu batal, saya berwudu kembali. Kalau saya berwudu, saya sholat 2 rakaat. Jadi amalan itu yang ternyata menjadikan Bilal itu bahkan sudah masuk surga ketika dia masih di dunia. Jadi orang-orang yang mubasysyirina bil jannah, bahasanya yang diberikan kabar gembira masuk surga sebelum orangnya itu meninggal. Ketika dia masih di dunia sudah mendapatkan tiket masuk surga. Ternyata salah satu amal istimewanya itu adalah melakukan wudhu setiap kali batal, dan setiap kali berwudhu sholat sunnah 2 rakaat syukril wudhu. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada pertanyaan dipersilahkan. Tepat jam 9.45. Baik, Mas Fatih, ada pertanyaan dari grup? Kalau ada bisa dibacakan. Kalau tidak ada kita cukupkan, insyaallah kita buka kesempatan nanti untuk bertanya di lain kesempatan. Baik, bisa ditutup Mas Fatih. Terima kasih kepada Ustadz Suhari yang telah membawakan kajian fikih muslimah pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.